Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang beribadahlah kepada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Berserah dirilah kepada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Kenapa kita harus beribadah kepada sesuatu yang tidak kita ketahui? Mungkin ini terasa janggal dengan apa yang dipahami orang pada umumnya. Karena pada umumnya orang itu beribadah atau berserah diri kepada sesuatu yang diketahui. Di mana sesuatu yang diketahui oleh akal pikiran, sesuatu yang sudah dipahami oleh akal adalah sesuatu yang sifatnya kebendaan dan keduniaan. Karena memang posnya akal pikiran, karena memang tempatnya pengetahuan itu adalah untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Jadi jelas di dalam ayatnya pun banyak dikatakan tapakur piholkilah wala tapakaru pidatilah. Berpikir itu untuk hal-hal yang holako, yang diciptakan. Yang diciptakan Allah, yang terlihat dan nampak dan dapat ditangkap oleh akal adalah benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Jadi hal-hal yang bisa ditangkap oleh akal pikiran adalah hal-hal yang bersifat kebendaan, bersifat wujud. Dan sifat akal pikiran adalah api. Sifat akal pikiran adalah selalu merasa benar, selalu merasa tahu. Nah, sedangkan berserah diri adalah menyerahkan pikiran. Ketika diserahkan pikiran, maka kita tidak tahu, unknowing, sesuatu yang tidak diketahui. Jika Tuhan adalah sesuatu yang diketahui akal, maka wujudnya akan menjadi benda. Maka wujudnya akan menjadi suatu arah atau kiblat menuju sesuatu di luar diri. Jadi jika kita menyembah sesuatu yang dipahami, berarti tanpa sadar kita menyembah berhala. Karena pikiran itu sendiri adalah berhala. Karena pikiran itu sendiri adalah kafir. Pikiran ini terbatas. Pikir, pakir, kufur. Jadi kalau kita berserah diri kepada apa yang diketahui oleh akal, maka tanpa sadar berarti kita berserah diri kepada pikiran. Sedangkan pikiran ini sarangnya jin dan iblis. Jadi kalau kita beribadah menurut akal pikiran, berarti beribadah kepada Allah yang diciptakan oleh akal, kepada Allah yang dihafal. Yang Allah kok dihafal, Allah kok dipahami, Allah kok diketahui oleh akal. Justru Allah itu tidak diketahui, tidak dipahami, dan tidak akan terjangkau oleh akal. Tapakur piholkilah wala tapakaru pidatilah. Berpikir itu untuk urusan dunia, dan jangan berpikir ketika berhadapan dengan Allah. Artinya ibadah yang sesungguhnya itu bukan kepada apa yang diketahui, tapi kepada apa yang tidak dipahami oleh akal.
Karena apa yang tidak dipahami oleh akal membutuhkan iman. Dan iman bukan di akal tapi di rasa. Kalau iman mengikuti akal berarti imannya kepada iblis dan syaitan. Imannya kepada jin. Ibadahnya berarti bukan kepada Allah tapi kepada Allah yang diciptakan oleh akal. Allah yang diketahui oleh pikirannya. Jadi ibadah itu harus kepada sesuatu yang tidak diketahui. Sesuatu yang tidak dipahami. Dan tidak akan pernah bisa dipahami oleh akal. Sehingga berhentilah bertanya. Kata Nabi Khidir kepada Musa ketika ingin berguru tentang bagaimana mendekatkan diri dengan Allah. Maka berhentilah bertanya. Karena yang sifatnya bertanya itu adalah kerjaannya pikiran. Yang selalu bertanya itu adalah pikiran. Pikiran selalu ingin tahu, oh bagaimana Allah itu benar. Nggak akan terjangkau oleh akal. Akal hanya sampai mengantarkan kepada jembatan. Dan saya di sini hanya jembatan, bukan tujuan. Saya hanya menghantarkan kepada jembatan. Tapi tergantung kepada pribadinya masing-masing selanjutnya. Terserah Anda karena tidak bisa dipelajari. Hakikat tidak bisa dipelajari. Hakikat bukanlah pelajaran. Berserah diri itu bukan sesuatu yang harus dipikirkan. Bukan sesuatu yang harus dipahami oleh akal. Akal hanya memahami jalannya saja. Akal hanya memahami tentang arahnya saja, jembatannya saja. Adapun tujuannya kita tidak pernah tahu, saya pun tidak tahu. Saya berserah diri kepada sesuatu yang tidak diketahui oleh akal saya. Karena sesuatu yang tidak diketahui oleh akal saya, itulah Tuhan yang hanya bisa dirasakan. Eksistensinya bukan diketahui, tapi dirasakan. Jadi iman itu bukan kepada apa yang dipahami, tapi kepada apa yang dirasakan. Bentuknya adalah kenyataan hidup. Karena apa-apa yang diketahui dan dipahami akan memunculkan sifat pernyataan. Saya menyatakan Islam, saya menyatakan tidak akan mengucapkan Natal karena begini, karena begitu, karena saya tahu. Karena saya tahulah munculnya ego merasa benar. Ego merasa benar ini tanpa sadar adalah memunculkan sifat iblis. Karena sifat iblis selalu sombong, merasa dirinya benar. Sifat Firaun selalu ana rabbakumul a'la. Aku lebih tahu tentang bagaimana aturan-aturan, rule-rule dalam beragama dan berketuhanan. Karena apa yang diketahui oleh akal sifatnya benda. Jadi ketika memahami ayat-ayat suci yang sifatnya lebih ke rasa, dipahami oleh akal, dihafalkan oleh pikiran, maka akan memunculkan wujud, maka akan memunculkan fisik. Sehingga wudhu yang harusnya mensucikan hati, nafsu, dan pikiran, jadinya membersihkan tangan, membersihkan mulut, membersihkan muka dengan air. Padahal harusnya mensucikan tangan dari mengambil hak bukan haknya. Mensucikan mulut dengan tidak menyakiti siapapun dan agama apapun. Mengucapkan, menjaga mulut, itu mensucikan, bukan membersihkan dengan air. Wudhu itu bukan membersihkan, tapi mensucikan mulut, tidak menyakiti saudara-saudara Nasrani, Yahudi, ataupun di luar Islam. Kita tetap bersaudara dan tidak ada haram untuk mengucapkan selamat Natal. Karena kita semua saudara. Al-mu'min wal mu'minat ikhwatun. Saudara laki-laki yang beriman dan laki-laki perempuan yang beriman satu saudara. Karena orang Kristen, orang Hindu, orang Yahudi, orang Buddha, semuanya punya iman kepada Allah.
mereka pun beriman. Dan iman bukan dengan akal, bukan dengan apa yang kita ketahui. Karena apa-apa yang diketahui oleh akal memunculkan sifat arogan, memunculkan sifat kebendaan, memunculkan sifat merasa paling benar. Padahal harusnya ketika kembali ke rasa, maka benarlah dalam merasa. Bukan merasa tahu, tapi kita harus tahu bagaimana merasa. Fabi ayyi nikmatullahi yukadzibun, maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Nikmat itu adanya dirasa. Sedangkan ketika berucap, maka itu dusta. Seperti contohnya gula. Apa rasanya gula? Kata Anda manis. Ketika berucap dusta. Nikmat mana yang kamu dustakan? Karena kalau namanya nikmat, itu harus ada gulanya dan gulanya sedang diemut. Ketika sedang diemut, dia tidak akan bisa berucap. Nah, ketika lewat rasa gula manisnya ke dalam tenggorokan, ketika lewat ke dalam perut, sesudah lewat rasa nikmat gulanya itu, keluarlah ucapan kata manis. Artinya, ucapan ini dusta. Apa yang saya sampaikan pun ini adalah dongeng, tapi paling tidak dongeng yang lebih mengarah kepada kenyataan. Nyata banyak manusia yang menyembah iblis dan syaitan, menyembah jin, menyembah akalnya, menyembah Tuhan yang diciptakan oleh akal. Karena apa? Dia beribadah kepada sesuatu yang diketahui oleh akalnya. Dia beribadah kepada sesuatu yang menurut aturannya ini yang paling benar. Padahal kalau begitu sama saja dengan Firaun. Ana robbakumul a'la. Aturan tentang ketuhananku itulah yang paling benar. Aturan tentang bagaimana ibadah kepada Allah yang ku ketahui dengan akalku itulah yang paling benar. Ini adalah pernyataan Firaun dan pernyataan iblis. Mereka beribadah, iblis pun beribadah, Firaun pun bersumpah demi Allah, beribadah iblis pun kepada Allah, tapi sombong, merasa tahu. Padahal harusnya tahu merasa, harus tahu dalam merasa, bukan merasa tahu. Harus tahu dalam merasa, harus disyukuri, harus dirasakan, bukan diucapkan, bukan dipahami dengan akal. Jadi ibadah itu kepada sesuatu yang tidak dipahami. Dan jangan pernah membiarkan akal untuk selalu tahu. Oh, saya pengen tahu Tuhan itu yang di luar itu bagaimana. Begitu, nggak akan bisa diketahui. Menyerah saja. Kita tidak akan menjangkau, akal pikiran kita tidak akan menjangkau tentang pengetahuan Tuhan. Akal hanya diberi perangkat oleh Allah kepada manusia untuk mengetahui wujud-wujudnya saja, untuk mengetahui eksistensinya dan bukti-bukti nyatanya, bukan untuk mengetahui zatnya. Karena untuk bisa mengetahui zatnya, mengenalnya, maka harus menggunakan rasa, bukan dengan pikiran. Kalau kita mengetahui segala sesuatu, merasa tahu, maka akan seperti video berikut ini. Kasihan ya hidup mereka di luar sana yang tidak beragama. Hidup mereka liar dan tidak punya aturan. Iya mah, mereka tidak ngaji, mereka tidak sholat, mereka juga tidak ibadah seperti apa yang kita lakukan. Mereka itu adalah kafir yang tersesat. Sementara mereka tidak pernah sadar bahwa cara pandangnya itu adalah dari cara pandang sebelah mata, memandang dengan sebelah mata, sementara ia terkungkung dan terpenjara oleh doktrin dan dogma yang selalu merasa benar, memandang sebelah mata. Padahal dengan memandang sebelah mata itu membuat jiwanya terpenjara. Jadi dia merasa dirinya benar, bahkan
menganggap dirinya paling benar, sementara orang yang sedang dipandangnya itu sedang menikmati kemerdekaan jiwanya, sementara jiwanya yang memandang sedang terpenjara oleh doktrin dan dogma. Itulah kekufuran yang sejati, yaitu pikiran yang selalu merasa benar. Harusnya benarlah dalam merasa. Nah, ini salah satu contoh ketika kita memandang sesuatu menurut apa yang diketahui akal, maka itu artinya kita memandang sebelah mata. Memandang sebelah mata. Itu adalah sifat dajjal. Merasa tahu. Merasa dirinya sebagai panitia surga dan neraka. Merasa dirinya tahu tentang surga dan neraka. Surga di tangan kanan, neraka di tangan kiri. Merasa besar. Merasa paling hebat. Itu yang disebut dajjal, itu kan raksasa, merasa besar. Merasa paling hebat karena banyak dipuji. Karena banyak dipuja oleh orang lain. Tapi dia selalu memandang sebelah mata. Bermata satu. Karena apa? Karena dia merasa tahu, merasa paham. Padahal merasa paham itu adanya di pikiran. Kalau beribadah kepada sesuatu apa yang dipahami, apa yang diketahui, berarti tanpa sadar ia beribadah kepada pikirannya. Ia menyembah Allah yang diciptakan oleh akal pikirannya. Apalagi taunya Allah itu dari hafalan. Hafalan katanya begitu, katanya begini, baru katanya. Tapi kenyataannya dia tidak pernah sedikit pun menyampaikan kasih sayang. Padahal Allah Bismillahirrohmanirrohim. Allah itu Maha Rahman dan Maha Kasih Sayang. Sedangkan ketika kita mengajarkan kepada apa yang kita ketahui dari hafalan, ini banyak ahli-ahli kitab yang mengaku ulama dan ustadz, ini hanya mengajarkan kebencian dan kedengkian. Mengajarkan permusuhan. Beda agama, benci. Tidak sholat, benci sama yang tidak sholat. Apa-apaan ini? Lah, apakah Islam mengajarkan kebencian? Tidak. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan itu kasih sayang. Rahman. Maha pengasih, maha penyayang. Rahmatan lil alamin, sangat menyayangi sesama manusia. Tidak pernah membeda-bedakan. Tapi ketika kita mengajarkan kebencian dan kedengkian terhadap perbedaan, itu tanpa sadar kita berarti menyembah Tuhan yang diciptakan oleh hafalan. Tuhan yang diketahui oleh akalnya. Padahal apa yang disebut manusia? Manusia adalah satu kesatuan dari semua yang telah diciptakan Allah. Salah satu contohnya seperti video berikut ini. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu manusia. Pertama-tama, Allah adalah zat yang maha meliputi seluruh ciptaannya. Pertama kali menurunkan cahayanya yang oleh orang Nusantara disebut Sunda dan orang Arab menyebutnya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu diciptakanlah malaikat. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat diciptakan dari cahaya sebagai unsur air. Lalu dari Nur Muhammad itu pula diciptakanlah api, yaitu jin. Jin adalah api, dan bentuk atau wujud jin yang ada di dalam diri kita adalah pikiran. Sedangkan malaikat adalah hati nurani. Lalu Allah hendak menjadikan suatu ciptaan baru, yaitu diciptakanlah Adam. Adam adalah ruhani. Lalu Allah menyuruh
dan atau memerintahkan kepada jin dan malaikat untuk sujud kepada Adam atau rohani, tapi sebagian malaikat atau hati nurani yang terhasut oleh jin ajajil atau pikiran tidak mau sujud kepada Adam, maka jadilah ia iblis. Di mana iblis itu adalah unsur nafsu, yaitu ada 4 unsur nafsu dalam diri kita, yaitu hawa amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Itulah hawa atau hawahu. Maka sempurnalah apa yang disebut dengan manusia. Jadi manusia adalah gabungan dari semua yang telah diciptakan Allah di alam semesta ini. Dan yang menjadikan kekufuran atas diri manusia yang ada di dalam dirinya adalah pikiran dan nafsu juga hati. Maka sujudkanlah pikiran, hati, dan nafsu hanya kepada Allah yang ada dalam diri, agar Adam atau jiwa bangkit dan menjadi manusia yang sejati. Jadi Tuhan adalah satu kesatuan, meliputi di dalam diri yang paling dalam ada Nur Muhammad, di luar diri yang paling luar zat Allah yang maha meliputi. Sebenarnya Tuhan itu meliputi seluruh ciptaannya. Jadi kita ada dalam Tuhan, kita ada dalam kuasanya. Tapi untuk ada dalam kuasanya, kita harus mengenal dulu dalam diri kita. Jadi bukan saya melarang salawat, tapi memang saya memerintahkan salawat. Tapi salawat di sini bukan kepada Tuhan di luar diri, bukan kepada Muhammad sosok. Karena kalau seandainya Muhammad diterjemahkan oleh pengetahuan akal, maka jadilah sosok. Padahal Muhammad bukanlah sosok. Muhammad itu adalah nur. Muhammad itu adalah cahaya. Inti kehidupan yang ada dalam diri setiap manusia. Jadi syahadat itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan setiap manusia dilahirkan ke dunia bukan keinginannya, bukan keinginan saya lahir ke dunia, bukan keinginan orang tua saya. Tapi itu murni keinginan Allah yang mana semua manusia diutus untuk memerankan perannya masing-masing sesuai dengan pilihan hidupnya. Jadi jangankan manusia, iblis pun diutus untuk menggoda manusia. Setan pun diutus, Adam pun diutus, jin pun diutus untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Jadi apa-apa yang diciptakan Allah, jin, setan, malaikat, iblis, Nur Muhammad, semuanya ada dalam diri. Namun ketika kita terjemahkan dengan pengetahuan akal, pemahaman menurut pengetahuan, oh saya tahu, maka akan mewujudkan sifat benda. Allahnya jadi sesuatu benda di luar sana. Iblisnya jadi suatu makhluk di luar diri. Muhammadnya jadi sosok yang disembah. Jadi sekarang ini banyak orang yang menyembah Allah dan Muhammad. Jadi Tuhannya itu ada dua, Allah dan Muhammad. Padahal Muhammad di sini bukan sosok, tapi nur atau cahaya yang ada di dalam setiap diri. Jadi tidak salah salawat, benar salawat itu harus salawat, tapi bukan salawat kepada Nabi Muhammad di sana. Karena arti salawat kan, ya Allah mohon karena doakanlah semoga Muhammad selamat. Bukan Muhammad di sana, karena Muhammad Nabi, Muhammad sosok itu udah selamat. Untuk apa kita doakan? Kita hanya perlu mendoakan Muhammad yang ada dalam diri kita agar muncul cahayanya. Bukan Muhammad yang sudah wafat dan sudah jelas itu diampuni sama Allah, sudah jelas dia kembali kepada surga. Bukan itu yang harus kita doakan, tapi Muhammad yang ada dalam diri kita, nur, cahaya, inspirasi. Itulah Muhammad yang harus kita doakan, bukan Muhammad sosok.
Jadi tidak salah ketika bersalawat, tapi salawat yang dimaksud bukan kepada Muhammad di luar diri, tapi kepada Muhammad di dalam diri. Dan syafaat itu bukanlah sosok. Syafaat itu adalah jiwa kita, nur Muhammad yang ada dalam diri kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi syafaat itu adalah perbuatan kita, akhlak kita. Itulah yang akan menyelamatkan hidup kita, bukan bergantung kepada sosok. Kalau syafaat bergantung kepada sosok, maka sama saja kita menduakan Allah. Itu namanya syirik. Dan dosa syirik sangat besar. Kenapa? Dia merasa dirinya besar, tidak mau mengampuni orang yang udah menganggapnya syirik. Wow, dia merasa marah, dia merasa besar, dia merasa benar. Makanya kenapa syirik dikatakan dosa besar? Karena dia merasa besar, dia merasa benar. Dan kenapa syirik tidak diampuni Allah? Bukan Allah yang menciptakan, tapi Allah yang diciptakan oleh akal pikirannya tidak suka mengampuni. Ketika ada orang yang beda paham dengannya, dia langsung marah dan tidak suka mengampuni. Itulah kenapa syirik disebut dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Padahal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi orang syirik tandanya adalah tidak suka mengampuni, suka dendam, suka marah, suka dengki sama orang yang berbeda pemahaman dengan dirinya. Maka kenalilah diri kita. Ibadahlah kepada sesuatu yang tidak kita ketahui. Karena kalau kita ibadah kepada sesuatu yang kita pahami, yang kita ketahui, apalagi baru menurut hafalan katanya kilawa makola, berarti tanpa sadar kita beribadah kepada jin, tanpa sadar beribadah kepada iblis, tanpa sadar kita beribadah kepada pikiran. Allah yang diciptakan oleh pikirannya, bukan Allah yang menciptakan kita. Karena kalau kita beribadah kepada Allah melalui rasa, berserah diri, bukan dengan melalui pikiran. Karena Allah tidak bisa dijamah oleh akal pikiran. Tuhan adalah sesuatu yang tidak diketahui. Karena apa yang diketahui semuanya adalah benda duniawi. Semua yang diketahui justru semuanya adalah maya, semuanya tidak abadi. Maka ibadahlah kepada Allah yang tidak diketahui, bukan Allah yang diketahui. Karena Allah yang diketahui adalah Allah yang diciptakan oleh akal pikiran. Terima kasih. Semoga videonya dapat bermanfaat dan menjadi cahaya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.